Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarahulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah jadikan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Umi sedang sapar juga ya, Umi ya, kalau tidak salah, Masya Allah. Iya, saya alhamdulillah di Purwokerto nih, pulang kampung. Pulang kampung suami berarti Mi ya? Purwokerto Mi. Saya. Umi yang Purwokerto, Masya Allah. Oh iya, suami Padang ya Mi ya? Sumatera, Masya Allah. Fiamanillah, Umi pulang perginya semoga selamat. Baik, Alhamdulillah. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan ya, terutama untuk kita, waktu luang, yang paling penting hidayah untuk kita semua untuk bisa sama-sama bergabung di agenda perkenalan ta'aruf pagi ini ya, pembukaan kajian angkatan 11. Alhamdulillah Rumah Quran Al-Hafiz sudah ada 10 angkatan untuk saat ini. Terakhir kemarin ada grup tahsin juga ya, tapi belum lanjut kembali. Jadi yang tahsin yang baru saya gabungkan ke tahfiz Mi untuk sementara. Jadi ada di grup tahfiz. Ada 3 orang. Baik, salawat beserta salam semoga tetap limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi-tabiinnya, insya Allah sampai kepada kita semua, selaku umatnya, umat yang paling spesial di antara umat yang lainnya, yang insya Allah senantiasa kita berusaha untuk senantiasa taat, mengikuti ajaran beserta jejak langkahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, untuk menambah keberkahan agenda kita pagi ini, mungkin tilawah Al-Quran, ya sedikit surat Al-Fatihah, mungkin bisa disampaikan oleh ada yang bisa menyampaikan atau kita baca bersama-sama ya untuk tilawahnya. Surat Al-Fatihah dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Allahumma amin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah pagi ini bisa menambah keberkahan agenda kita pagi ini, insya Allah. Insya Allah untuk agenda selanjutnya, sesuai yang Umi sampaikan tadi di awal, perkenalan, ya Umi ya, perkenalan atau motivasi dulu Mi yang Umi sampaikan Mi. Perkenalan dulu. Dari perkenalan dulu. Baik, Bunda Khairani boleh yang lainnya yang tidak ada kendala sinyal dan lainnya boleh on cam ya. Bunda Khairani de Zara dan Nurul. Alhamdulillah sudah ada yang on cam ya. Bunda Nurul. Ya, Masya Allah. Biar kelihatan wajah-wajah cantik salihahnya. Masya Allah. Baik, insya Allah untuk perkenalan yang pertama di saya ada urutannya di Khairani ya. Untuk perkenalannya apa saja Umi? Mungkin nama lengkap, nama, alamat lengkap, motivasi mengikuti kajian ya, mengikuti kajian dan tahfiz di Rumah Quran Al-Hafiz ya. Aktivitas keseharian aku. Aktivitas keseharian. Baik, berarti nama lengkap, nama panggilan, alamat lengkapnya ya, asalnya dari mana, aktivitas sehari-harinya, dan motivasi mengikuti tahfiznya. Baik, dari Dekairan.
Kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani, panggilan Ani. Alamat di Pariaman. Insya Allah. Umi tahu kan Umi? Iya, di Padang ya, Padang Pariaman ya. Iya Insya Umi. Allah. Dapat informasi ini dari mana? Dari grup WA Umi. Gitu. Al-Quran ya. Alhamdulillah. Barakallah. Terus kegiatan sehari-hari. Maaf Umi, suaranya agak batuk sekarang Umi. Iya. Kegiatannya sekarang yaitu mengajar di SMP IT Mutiara Pariaman dan Nurul Ilmi Pariaman. Setelah itu juga kuliah S2 di Padang. Padang. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Umi. Mutafsir. Insya Ya, Allah. Barakallah. S1-nya apa? di UIN Bukit Tinggi Umi. Jurusannya? Sama Umi. Oh, jadi tafsir ya. Ya, Insya Allah. Barakallah. Ini sekarang takrir atau ziyadah? kemarin Ani pilih tadabur Umi. Kajian ya? Iya Umi. Oh gitu, oke. Jadi kita peserta tadabur ya, bukan tahfiz ya. Bukan. Oke, baik ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Selamat bergabung ya. Semoga menambah keberkahan kita semua. Amin ya Allah. Syukran Umi, Ustazah. Amin, ya rabbal alamin. Kak Ani usianya berapa tahun, Kak? 24 tahun Zah. Masya Allah, masih muda ya, luar biasa, masih panjang ya ininya untuk berkaryanya. Luar biasa. Tapi sudah Barakallah. belum, Mbak Ani? Gimana Umi? Sudah menikah? Belum Umi. Belum ya? Ya belum. Baik, lanjut silakan. Baik, barakallah, Kak Ani, Mbak, lanjut. Kak Nurulia Zaini. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zaini, biasa dipanggil Nurul atau Nunu. Saya umurnya saya umurnya 31 tahun. Tinggalnya di Depok, Jawa Barat. Aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau siang sampai habis asar itu ngajar terus anak-anak SD. Selebihnya jadi ibu rumah tangga full di rumah. Putranya berapa? Saya udah punya 2 anak. Yang satu anak perempuan umurnya mau 6 tahun. Yang satu masih kecil, masih 1,5 tahun. Makanya Upi masih milih tuh buat milih yang program kan. Kan tadinya udah yakin tuh mau ikut yang ziyadah. Tapinya ziyadah apa? Murojaah ya. Yang pokoknya masih orang saya juga masih juz 30. Nah, tapi pas dipikir-pikir lagi tuh bisa nggak ya sambil megang anak kan, karena kan aktivitasnya dari pagi sampai zuhur tuh sama anak-anak. Terus habis itu ngajar, habis itu sore lanjut pekerjaan lagi. Habis maghrib tuh kan biasanya udah capek banget nih, udah lelah gitu ya rasanya. Terus jadi mikir-mikir lagi, saya jadi bingung, bisa nggak ya berkomitmen? Bisa nggak ya berkomitmen benar-benar nanti setoran hafalannya walaupun sedikit-sedikit gitu.
Soalnya kan kebetulan anak juga kan udah mulai, anak kakaknya yang pertama itu udah mulai menghafal. Terus dia udah mulai protes tuh Mi. Katanya, kok di sini aku doang yang hafalan, kok Bunda sama Ayah nggak kelihatan hafalan gitu. Kayak gitu Mi. Ya, ya, alhamdulillah Ya. itu bundanya dengan menghafal, ikut ziyadah gitu kan, Bismillah ya, dengan pertolongan Allah. Yang penting kita mengulang-ulang, nanti dikasih tahu kita tekniknya untuk menghafal di sini di kita. Tapi itu tadi benar, jadi memang anak-anak kita itu akan melihat ibunya gitu. Kalau ibunya sibuk dengan Al-Quran, maka mereka juga semangat menghafalnya ya, sibuk dengan Al-Quran gitu. Karena yang dilihat juga ibunya sibuk dengan Al-Quran gitu. Ya meskipun kita sambil mengerjakan pekerjaan rumah ya, pokoknya jangan sampai anak-anak tidak melihat ibunya pegang Al-Quran gitu. Jadi nggak apa-apa, justru ibunya pegang Al-Quran terus ya, sambil nyuapin, sambil makan, sambil apa gitu di rumah waktunya gitu ya. Itu alhamdulillah justru itu berkah gitu ya. Jadi dari situ eh, anak kita Al-Quran sulit menyuruh mereka menghafal sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ke setoran sama anak-anak gitu, jadi Umi mau setoran sini, siapa yang mau terima setoran, nanti Umi setoran ya, jus ini sama kamu, jus ini sama kamu, jus ini sama kamu gitu. Jadi itu dalam rangka saya ingin mereka tahu bahwa Uminya juga berjuang menghafal Al-Quran gitu. Jadi bukan hanya kita menuntut anak-anak kita saja, tapi kita juga berjuang gitu ya. Dan kita masih muda gitu ya. Insya Allah dengan pertolongan Allah kita bisa gitu ya. Bismillah Bu Nurulia Zaini ya. Insya Iya. Allah bisa Bu. Jadi nanti kita sampaikan teknik menghafalnya di rumah Quran. Ya Mi. Begitu Bu. Insya Ya. Allah ya. Alhamdulillah barakallah. Lanjut. Ininya jualan apa Bun? Pesanan apa ininya setiap harinya? Enggak, saya sih jualan di rumah, bukan jualan sih, saya kan bikin agar Nutrijel gitu, tapi saya titipin di warung. Produksi sendiri berarti ya, Bunda ya. Iya, kayak gitu. Insya Allah, barakallah, semoga lancar. Insya Allah dipermudah ya meskipun punya anak-anak kecil ya Mi ya, dengan segudang Ya. aktivitasnya. Amin, mudah-mudahan bisa konsisten ya Bun. Ya Mi ya. Ya. Insya Allah. Kita sama-sama berjuang semua biar bisa bersama Al-Quran terus sampai husnul khotimah. Amin. Amin. Barakallah, Bunda. Silakan. Kak Zara, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustazah, Umi, teman-teman, nama saya Azhar Khairun Nisa, biasa dipanggil Zara. Usia saya 20 tahun, pekerjaan sehari-hari jadi ibu rumah tangga. Subhanallah. Putranya berapa? Sudah ada? Baru satu, usia 10 bulan. Insya Allah, ya. Tinggalnya di mana tadi? Saya di Banjarnegara, tinggal di Banjarnegara. Banjarnegara itu, iya kemarin saya lewatin itu. Banjarnegara Iya, Jawa. Jawa. Iya, dekat Purwokerto. Dekat Purwokerto ya. Insya Allah, barakallah, alhamdulillah ya. Insya Allah. Ini ziyadah atau takrir? Takrir, karena rasanya semenjak punya anak kurang fokus gitu, karena alhamdulillah sebelumnya pernah menyelesaikan setoran hafalan.
30 juz. Maaf ya agak berisik. Apa-apa ya. Apa namanya? Waktu itu setorannya di pesantren ya. Saya alhamdulillah menyelesaikan setoran 30 juz di Cilacap di pesantren sebelum saya menikah. Ya, alhamdulillah, insya Allah. Ya, kita terus ya berjuang takdir ya, Ibu Zara. Ya, jadi memang motivasi bagaimana kita bisa tetap bersama Al-Quran sampai husnul khotimah ya. Jadi jangan merasa saya nggak nyampe 30 juz nanti misalnya gitu. Nggak apa-apa, kita berjuang terus aja gitu ya. Sama kita yang penting kita berusaha dan kita punya argumen nanti di hadapan Allah ya bahwa kita sudah berjuang, bahwa kita sudah berusaha gitu ya untuk bersama Al-Quran terus ya dengan membacanya, menghafalnya, mengamalkannya ya, tadabburinya ya dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya dulu tahu Ustazah nih. Pesertanya ada lagi? Belum ada yang bergabung lagi, Mi. Silakan Ustazah. Baik, Mi. Jazakumullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah nama lengkap saya Risma Yanti. Insya Allah nanti yang tahfiz biasanya bersama dengan saya untuk kajian tadabbur insya Allah bersama Umi ya. Jadi semoga tidak bosan-bosan nanti lihat wajah saya lagi ya. Nanti bawel saya teleponin, saya WA-in ya Japri satu-satu untuk setoran, untuk kajian dan yang lainnya semoga tidak bosan ya. Nanti ketemunya wah ini nomor ini lagi gitu ya yang ini yang sampai di handphone berkali-kali nanti. Alhamdulillah saya asli orang Garut, barangkali ada asli orang Garut ya, tapi tinggalnya di Depok karena menikah dengan suami orang ini ya, tinggalnya di Depok. Bunda Nurul ya tadi, Depoknya mana Bunda? Daerah mana? Masih di mute, Bun. Di Depok Sawangan. Oh, masih dekat ya Bun Sawangan. Saya juga di Iya. Sawangan, di Pengasinan. Bunda Sawangan ini mana nih, Bun? Oh, aku di Bojongsari Baru. Oh, dekat-dekat. Insya Allah kita dekat. Saya di daerah Kelurahan Pengasinan. Daerah Kelurahan Pengasinan. Usia saat ini 27 tahun, anak mau 4, BB 4 deh anaknya. Mohon doanya semoga yang sekarang sehat. Yang ada 2, yang nggak ada 1. Jadi lagi isi lagi sekarang. Mohon doanya dari semuanya semoga kehamilannya lancar, sehat sampai nanti perkawinan. Suami 1 ya. Ya pasti 1 ya Mia. Suami 1 jadi anak memang. Kegiatan sehari-hari untuk pagi biasanya memang setoran ya rumah Quran Al-Hafiz pagi-pagi jam 9 nanti sampai jam 10 insya Allah. Untuk yang lainnya kegiatan melayani anak-anak, melayani suami di rumah ya beres-beres. Sore biasanya saya kegiatannya ngajar PPA dari pada asar sampai malam 3 sesi biasanya. Jadi mohon maaf nanti suka ada yang request jika malam bagaimana, sayanya khawatirnya memang selesainya setengah 10 baru selesai, jam 10 tuh baru benar-benar free bisa. Ini kadang memang dari pada asar sampai jam 10 tuh saya tidak pegang handphone gitu sampai pagi lagi. Nanti setelah anak-anak berangkat baru saya buka handphone untuk setoran biasanya. Jadi jarang buka handphone. Jadi mohon maaf nanti kalau respon dari jam-jam seperti itu, dari jam pada asar sampai pagi. Kegiatan itu saja Mipul di rumah, insya Allah kalau saya jarang-jarang keluar, sama-sama sama yang lainnya ibu rumah tangga. Iya. Itu saja mungkin ya perkenalannya. Ya, alhamdulillah, barakallah, fiik Ustazah. Ya, alhamdulillah Ustazah Risma sudah bersama RQ Al-Hafiz sudah berapa tahun ya Ustazah ya? 4 tahun kali ya? 3 tahun ya? 3 tahun ya bersama RQ Al-Hafiz kalau tidak salah.
Berapa? 3 tahun dari tahun 2020 ya? 2020 ya, betul, Mi, 2020. Ya, alhamdulillah ya. Sudah membantu saya di RK Al-Hafiz untuk menerima setoran. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Ustazah dan kita semuanya. Ya, perkenalkan kalau saya sendiri namanya Sarah Wulan. Saya tinggal di Pasir Putih, Sawangan. Kemudian alhamdulillah sudah menikah dan dikaruniai 4 putra. Kemudian sekarang kalau usia saya sekarang 47 tahun. Itu alhamdulillah masih muda ya. Jadi masih harus semangat terus ya bersama Al-Qur'an ya. Meskipun pasti juga ada turun naiknya gitu ya, dengan kesibukan-kesibukan pasti kan ujian-ujiannya itu ada ya, Allah datangkan kan. Ketika kita ingin berkomitmen dengan Al-Qur'an pasti Allah uji gitu kan, benar nggak nih kamu komitmen gitu kan ya. Jadi pasti akan dikasih ujian yang banyak gitu kan, dengan anak-anak, dengan suami, dengan pekerjaan dan sebagainya ya. Kemudian sekarang aktivitasnya ya tadi ibu rumah tangga tentunya. Kemudian juga saya dosen ya, mengajar di SDKIP Kusuma Negara Cijantung, Jakarta. Terus ya mengelola ini ya rumah Quran, kemudian juga mengelola beberapa kelompok pengajian gitu ya. Mungkin itu sih ya, alhamdulillah kita sama-sama berjuang di sini ya, bersama Al-Qur'an terus ya sampai husnul khotimah gitu. Iya. Ini mau langsung kita isi buka atau saya kembalikan lagi ke Ustazah? Iya, Mi. Mungkin untuk selanjutnya pembukaan santri Rumah Quran Anak Al-Hafiz angkatan 11, insya Allah pembukaan secara resmi yang akan langsung disampaikan oleh Umi. Tafadhal, Umi. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati rahimakumullah, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui Zoom ya. Dengan izin Allah kita dipertemukan pada hari ini, ada yang dari Pariaman, ada yang dari Depok, ada yang dari Banjarnegara gitu ya. Dan sekarang saya lagi di Purwokerto gitu ya. Ada yang di Pengasinan. Alhamdulillah ya, semuanya atas izin Allah kita bisa berkumpul pada hari ini ya. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu dengan akhwat fillah semuanya. Para penghafal Quran ya, para ahlul Quran ya yang tetap semangat terus meskipun ya di tengah zaman yang sudah mendekati akhir zaman gitu ya, kita sudah hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dunia yang dengan segala keindahan dunia ya, kecanggihan dunia ya, yang banyak orang menjadi tertipu gitu kan. Tapi kita bisa, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, kita masih bisa tetap bersama Al-Qur'an ya, berjuang terus gitu kan untuk bisa bersama Al-Qur'an terus sampai husnul khatimah ya insya Allah. Kalau kita bicara tentang ahlul Quran ya, tentunya ini alhamdulillah sudah mengerti semuanya. Kita tahu bahwa ahlul Quran adalah keluarganya Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Ya, kita semua ingin menjadi ahlul Quran ya. Ahlul Quran di mana seorang ahlul Quran itu bukanlah seorang hanya membacanya saja ya, tapi kita sebagai seorang muslimah kita punya tanggung jawab ya terhadap Al-Quran. Ya, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran itu diantaranya adalah membacanya,
ya, membacanya dengan tahsin, ya, dengan baik, ya, dengan benar, dengan tajwid gitu ya, membacanya, kemudian mentadaburinya, ya, agar kita paham, ya, bukan hanya sekedar baca, tapi kita juga harus mentadaburinya, membaca artinya, mencoba berpikir, bertadabur tentang isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, ya, sehingga Allah memberikan pencerahan-pencerahan, ya, Allah memberikan hikmah-hikmah di dalam Al-Quran, ya, yang kita bisa gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita membaca Al-Quran terus, ya, isinya itu luar biasa gitu kan, ya. Bahkan meskipun kita sudah baca sekali, kita baca lagi, ulang lagi, selalu ada pencerahan baru, ya. Selalu ada hikmah-hikmah baru yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Al-Quran itu bisa kita terapkan, ya, dalam menghadapi kehidupan dunia ini gitu, ya, karena dalam Al-Quran sudah banyak contoh-contoh umat-umat yang terdahulu, ya, contoh para nabi, contoh orang-orang soleh maupun orang-orang yang fasik gitu kan, orang-orang kafir yang kemudian mendapatkan balasan dari Allah, ya. Allah sudah memberikan contoh-contohnya, kemudian Allah sudah memberikan pilihan, ya, fujuraha wa taqwaha gitu kan. Kita mau pilih jalan fujur atau jalan takwa, itu adalah pilihan kita, ya. Atau orang kan hidup ini pilihan, iya betul, hidup ini pilihan. Kitalah yang bisa memilih jalan mana yang akan kita tempuh, ya. Dan setiap jalan itu ada ujungnya gitu ya. Kalau kita memilih ujungnya itu surga, maka kita akan memilih jalan takwa, ya. Dan bagi orang-orang yang memilih jalan fujur, ya, dia akan tahu bahwa akhirnya adalah neraka gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ya. Baik, ahlul Quran adalah orang yang bersama Al-Quran dan dia membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya gitu ya, bukan hanya belajar, bukan hanya membacanya saja, bukan hanya mentadaburinya saja ilmu gitu ya. Kalau batasan itu mungkin para pendeta juga banyak, ya, para pendeta-pendeta yang belajar teologi gitu ya, mereka juga tuh banyak yang membaca Al-Quran gitu ya, sebagai perbandingan dan sebagainya gitu. Ya, bahkan ada orang-orang yang membaca